Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Aksara Agro and Farm sore hari ini masih di kebun porang di atas pondok Aksara. Nah, saya ditemani saudara saya. Kita ingin menceritakan tentang ini teman-teman, pupuk susulan porang. Jadi pupuk susulan porang itu perlu atau tidak. Jadi terkait nutrisi porang, artinya itu sebagai asupan untuk porang. Nah, porang kami ini itu merupakan porang musim kedua dari bibit umbi mini. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa memang di pertengahan Januari itu alhamdulillah sudah sesuai harapan kami pertumbuhan porangnya. Dan jarak yang kami tanam itu memang hanya 20 cm saja teman-teman. Kita jarak super rapat di sini. Nah, terkait tentang pupuk susulan langsung kami jawab karena ini terkait kemarin pertanyaan dari penonton. Kami jawab ke teman nonton bahwasanya pupuk susulan itu bisa iya bisa tidak teman-teman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu jelas kalau saya sih bukan biaya dulu yang pertama. Yang pertama itu justru pupuk dasarnya dulu, faktor pupuk dasar. Teman-teman apakah di awal pada saat pemberian pupuk dasar itu sudah cukup optimal belum pemberian pupuk dasarnya di kebun, di lahan porang teman-teman? Kalau pemberian pupuk dasarnya itu sudah optimal, itu sebenarnya juga tidak perlu amat untuk pupuk susulan teman-teman. Itu faktor tentang pupuk dasar. Kalau kami pupuk dasarnya, ya kami gratis karena kebetulan kami ada ternak kambing perah sendiri teman-teman. Jadi kami ya memanfaatkan dari limbah kotoran kambing kami teman-teman. Nah yang baru yang kedua itu tentang biaya. Kalau memang kita biayanya itu terbatas, alokasinya terbatas untuk pupuk susulan, ya tidak perlu. Tapi kalau teman-teman itu ada anggaran dana, alokasi dana, ya silahkan monggo untuk melakukan pupuk susulan. Jumlahnya berapa kali, itu terserah teman-teman. Yang jelas pemberian pupuk susulan itu saat katak sudah mulai muncul teman-teman. Jadi saat katak itu sudah mulai muncul, itu mulai kita memberikan pupuk susulan. Nah, jadi dari jenis pupuk susulan diperlukan atau tidak, terus berapa kali pupuk susulan diberikan ke porang, itu tiap petani itu berbeda-beda teman-teman. Yang jelas umbi mini yang kita tanam itu tanpa diberikan pupuk, bahkan tanpa kita tanam di tanah, itu nanti sudah bisa tumbuh batang dan daun sendiri teman-teman. Karena apa? Karena tanpa ditanam di tanah, pertumbuhan batang dan daun porang itu memanfaatkan nutrisi dari umbinya. Jadi nanti umbinya itu akan makin lama itu makin mengempes. Sehingga sebenarnya pupuk susulan itu jangan diberikan di saat-saat awal porang tumbuh mekar daun, karena sebenarnya dia itu sudah cukup mendapatkan asupan nutrisi dari nutrisi yang di dalam umbinya teman-teman yang kita tanam. Nah, terus kalau sudah daun itu tumbuh mekar, terus kemudian bahkan kataknya sudah mulai tumbuh. Nah, itu kalau teman-teman melihat dari video sebelumnya, kami melakukan pembongkaran umbi di bulan pertengahan Januari ini. Biasanya itu umbi lamanya itu sudah mulai mengecil dan sudah tumbuh umbi yang baru. Artinya masa vegetatifnya sudah selesai dan beralih ke masa generatif. Nah, oleh karena itu untuk pupuk tambahan ini itu kami jawab bisa iya, bisa tidak, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau untuk bibit katak, untuk pupuk susulannya, yang di bawah itu kan kami ada bibit katak tapi di depan dan di belakang pondok Aksara, lalu yang berada di lahan yang kedua teman-teman. Untuk pemberian pupuk susulan bibit katak, itu teman-teman bisa memberikan saat tumbuh tunas kedua. Lalu saat tumbuh tunas ketiga, tunas keempat, seperti itu. Karena pertumbuhan tunas yang baru, itu mereka mengandalkan dari pupuk susulan dan dari pupuk dasar. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau pupuk dasarnya itu teman sudah cukup banyak, sebenarnya pupuk susulan juga tidak perlu amat. Tapi kalau teman-teman itu di awal malah mengirit pupuk dasar, teman-teman menanam bibit katak, ya
mohon agar pemberian pupuk susulan itu setiap tumbuh tunas baru segera untuk disemprot atau dikocor, teman-teman. Nah, kemudian kapan poin yang kedua kita pemberian pupuk susulan itu tadi saya sampaikan di awal, pada saat katak itu mulai tumbuh. Itu poin yang kedua, waktu yang untuk pemberian pupuk susulan. Nah, kemudian yang jelas di bulan Februari itu jelas-jelas itu sudah masa full, masa generatif. Artinya pembesaran umbi, pembesaran katak, sehingga pupuk yang diperlukan itu unsur lebih dominan unsur P dan K. Untuk unsur N-nya sendiri itu sudah minim, bahkan tidak diperlukan. Karena unsur N itu hanya diperlukan pada saat masa vegetatif, teman-teman. Nah, dan jangan lupa teman-teman, jangan hanya fokus di pupuk. Teman-teman juga usahakan untuk stok dolomit, teman-teman. Jadi musim hujan, katakan itu nanti nutrisinya itu akan kalah dengan air hujan yang sifatnya asam, sehingga tanahnya pun nanti juga akan bersifat asam. Makanya perlu ditaburi dolomit. Kalau mau ngirit lagi, penaburan dolomit ya hanya dilakukan untuk porang-porang yang daunnya itu tidak terlalu hijau banget, teman-teman. Agak menguning, nah itu taburi dolomit, teman-teman. Jadi sebenarnya dolomit, pupuk susulan itu ya tidak terlalu dominan lah, teman-teman. Sebenarnya kalau saran kami justru digas, dipolkan pada saat pemberian pupuk dasar. Itu kalau dari cara kami Aksara Agro and Farm. Nah, cara kami untuk membuat pupuk teman-teman? Pupuk unsur P dan K itu sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, yang intinya kami melakukan fermentasi. Yang unsur P itu dari bonggol pisang, kemudian yang unsur K itu dari serabut kelapa yang sudah tua, teman-teman. Kalau unsur N kami hanya melakukan fermentasi gulma, akar gulma, lebih tepatnya akar gulma, karena akar gulmanya itu cukup bagus. Yang kedua dari bahan kohe kambing, itu kita masukkan karung, kita fermentasi dengan molase, tetes tebu, lalu air bilasan beras yang pertama, terus air kelapa yang sudah tua. Seperti itu cara kami dalam membuat pupuk organik cair sendiri, organik, yang nanti kita akan semprot di pagi hari. Kalau semprot ya teman-teman, kalau teman-teman nyemprot spray itu di pagi hari, itu di bagian bawah daun, teman-teman, karena di bawah daun itu posisi mulut daun atau stomata. Tapi kalau waktu pagi itu teman-teman hujan, ya tunda dulu nyemprotnya, cari hari lain yang tidak hujan. Terus kalau waktunya teman-teman longgarnya sore, sebaiknya lebih efektif langsung kocor di pangkal batang, teman-teman. Karena sore itu sudah stomata itu sudah tertutup mulutnya. Dia itu hanya paling terbuka itu dari pagi sampai jam 10-an. Tapi kalau lepas itu, kalau mau efektif waktunya teman-teman pagi nggak sempat, ya usahakan ngocor tapi di pangkal batang. Jadi kalau pagi itu kita nyemprot di bawah daun, itu nanti akan dimakan mulut stomata, mulut daun, terus akan diserap, terus ke bawah baru ke bagian akar. Makanya kami merekomendasikan kalau nyemprot di pagi hari dan posisinya di bawah daun, teman-teman, bukan di atas. Karena di bawah pun dengan kita nyemprot nanti kita bisa sekalian melihat apakah ada ulat. Dan yang penting terutama itu karena mulut daun itu posisinya di bawah, teman-teman, bukan di atas. Nah, seperti itu, teman. Nanti habis ini kita akan membuat video lagi tentang apakah harga porang itu kesepakatan dari pabrik porang, teman-teman. Demikian ulasan dari kami tentang nutrisi porang, pupuk susulan itu perlu atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.